pagi anak didik kami sekalian. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik, Pak. Ya, ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Siapa? Reski, Pak. Kenapa? Sakit, Pak. Tapi sebelum kita lakukan aktivitas kita ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Tuhan. Nah, dua kita dipimpin ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertemuan kita minggu yang lewat, kita sudah membahas itu tentang struktur dari laporan hasil observasi. Nah, ada yang ingat? Ada yang ingat apa yang sudah kita bicarakan minggu yang lewat? Masih Putri? Ya, ada 3 ya strukturnya. Ayo sama-sama. Definisi umum, deskripsi bagian, Deskripsi manfaat. iya. Kemudian deskripsi manfaat atau deskripsi simpulan. Nah, itulah yang kita bahas pada minggu yang lewat. Nah, pada hari ini kita akan masuk di pertemuan kedua, yaitu di laporan hasil observasi di tujuan pembelajaran kita yang ketiga, keempat, dan kelima. Bapak harap kesungguhannya untuk mengikuti pembelajaran ini agar apa yang kita harapkan nanti sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Siap ya? Siapa? Siap? Siapa? Baik. Nah, ini materi pembelajaran kita menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, dengan tujuan pembelajaran, ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama itu menentukan kalimat utama, kemudian mendata ide pokok sesuai dengan kalimat utama, kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menyimpulkan sebuah teks. Baca sama-sama. Nomor 1. 1. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. 2. Tuliskan ide pokok masing-masing paragraf. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok tersebut. Nah, itulah langkah-langkahnya dan itulah yang akan kita lakukan pada pertemuan ini agar kita mampu menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, di sini akan Bapak tampilkan video yang akan kita saksikan bersama, yang kita simak bersama. Nanti akan Bapak tanya apa yang menjadi kesimpulan dari teks atau video laporan hasil observasi berikut. Disimak ya. Lebah menjadi salah satu binatang yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena bisa memberi banyak manfaat buat manusia juga tumbuhan. Bagi manusia, lebah memberikan madu yang berfungsi sebagai obat alami untuk kesehatan. Dan bagi tumbuhan, lebah dapat membantu proses penyerbukan atau polinasi. Lebah akan membantu proses penyerbukan ketika sebut sari yang tertempel di kaki lebah akan sampai di butir bunga untuk proses penyerbukan ketika lebah menghisap sari bunga. Di beberapa jenis lebah, ratu lebah mempunyai ciri dengan tanda mahkota di kepalanya. Lebah ratu dapat bertelur lebih dari 2000 butir telur per hari dan dapat hidup dari 4 tahun sampai 5 tahun. Hal itu disebabkan lebah ratu mengkonsumsi royal jelly sepanjang hidupnya dan hanya sekali melakukan perkawinan. Setiap koloni lebah hanya ada 1 ratu lebah. Bila jenis lebah berikutnya adalah lebah jantan. Lebah jantan bertugas mengawini lebah ratu muda. Selanjutnya adalah lebah pekerja. Tugas lebah pekerja berjenis kelamin betina. Tugasnya mengumpulkan sebut sari dan nektar. Lebah perawat. Lebah perawat adalah lebah pekerja yang khusus bertugas untuk merawat ratu lebah dan anak-anak atau larva. Tugas lebah perawat yang lain adalah memproduksi royal jelly serta memberi makan sang ratu lebah dengan royal jelly, pollen dan madu. Lebah pencari. Lebah pencari adalah lebah pekerja yang bertugas mencari sumber-sumber polen, nektar dan propolis di sekitar sarang yang mereka bangun. Ketika mereka menemukan sumber makanan terbaik, mereka akan kembali ke sarang dan menginformasikannya kepada lebah pengumpul. Informasi yang disampaikan melalui gerakan memutar dan menggetarkan sayap yang menandakan lokasi makanan berdasarkan arah matahari yang lebah hasilkan baru dibutuhkan.
kira-kira yang bisa kita simpulkan dari video itu? Si Natalia, ya. Lebah mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia dan tumbuhan. Iya, lebah mempunyai manfaat untuk kehidupan manusia dan juga kehidupan tumbuhan. Masih ada yang lain? Si Putri, ayo. Si Rai ya, Rai. Apa? Pembagian tugas koloni lebah yang baik. Nah, ini paling penting. Kita kasih tepuk tangan untuk Rai. Yang menjadi kesimpulannya adalah pembagian tugas atau pembagian kerja lebah yang sangat baik untuk kelangsungan hidup mereka. Bagaimana kita menyimpulkan gagasan pokok dalam sebuah teks hasil observasi? Ya, kita tadi sudah tentukan kalimat utama, itulah yang menjadi gagasan utamanya. Dan dalam kalimat utama itu juga termuat ide pokok. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama paragraf. Dan kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi? Pertama itu adalah kita mendaftar apa? Kata-kata kunci pada teks. Kemudian yang kedua, memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Yang ketiga, memetakan paragraf atau memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas ya. Nah, ini contohnya. Bisa dibaca, bisa dilihat. Contoh teks laporan hasil observasi tentang kunang-kunang. Ya. Bapak akan baca ya. Silakan disimak. Sambil tuliskan nanti kira-kira mana dari paragraf ini yang menjadi kalimat utama. Ya. Mana yang menjadi kalimat utama. Supaya kita bisa menentukan ide pokoknya nanti. Sambil dicatat. Ide pokok dari setiap paragraf itulah yang menjadi kesimpulan dari teks. Ide pokok. Dari kalimat utama itulah pada setiap paragraf kita akan tentukan ide pokok. Karena ide pokok itu tertuang pada kalimat utama pada setiap paragraf. Ide pokoknya yang sudah kita tentukan sesuai dengan kalimat utama tadi, ya. Sesuai dengan kalimat utama ada 6. Maka ide pokoknya juga ada 6. Setelah kita menentukan ide pokok, pertama dari kita tentukan kalimat utama, kemudian kita tentukan ide pokoknya, maka yang menjadi kesimpulan dari teks yang kita baca tadi adalah terdapat pada setiap kalimat utama ada 6. Inilah yang menjadi kesimpulan. Setelah kita mempelajari bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks laporan observasi dari langkah-langkah yang tadi, kita menentukan kalimat utama, kemudian dari kalimat utama kita tentukan ide pokoknya, dan dari ide pokok kita akan menyimpulkan teksnya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan bentuk kelompok sesuai kelompok kita kemarin. Ada 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo kita bentuk kelompoknya. Baik. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi itu, maka akan Bapak bagikan LKPD-nya secara berkelompok. Ini akan kita berjalan nanti. Tentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Kemudian setelah menentukan kalimat utama, tentukanlah ide pokok pada setiap paragraf. Dan setelah menentukan ide pokok, buatlah kesimpulan dari ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, untuk
Nah, kerjakan. Bapak akan sambil menilai. Bisa? Apa? Kelompok 1 ya. Paragraf 1. Bunga matahari atau Helianthus annus adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran atau Asteraceae yang populer baik sebagai tanaman khas maupun tanaman penghasil minyak. Nah, coba si Putra. Kenapa kalian mengatakan kalimat itu sebagai kalimat utama? Karena ya, alasan mereka membuat itu sebagai atau menentukan itu sebagai kalimat utama adalah karena di paragraf pertama yang sedang dibahas adalah tentang bunga matahari dan yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Mereka juga menentukan kalimat utama dari paragraf 1 dan paragraf 2. Kelompok 2. Di pokok paragraf 3, bunga matahari merupakan jenis dari tanaman yang terdiri dari 70 spesies. Di pokok paragraf 4, jenis-jenis bunga matahari. Kesimpulan dari teks tersebut adalah bunga matahari atau Helianthus annusnya adalah tumbuhan semusim dari suku kenikir-kenikiran atau Asteraceae yang populer baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga matahari juga memiliki perilaku khas, yaitu selalu menghadap macam ke arah matahari atau heliotropisme. Kesimpulan daripada teks tersebut dari sama seperti yang kita bahas terdapat pada setiap kalimat utama yang membangun teks tersebut dari setiap paragraf. Sebelum akhir pembelajaran kita ini, apa yang telah kita dapatkan setelah pertemuan ini? Apa yang bisa kamu dapatkan? Ayo, opsi Olivia, ya silakan. Bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. 2. Tuliskan ide pokok masing-masing paragraf. 3. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok paragraf. Ya. Ayo kita kumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok Nah, baik. Sampai di sini pertemuan kita untuk menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Itulah pertemuan kita untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, gurunya kita berdua bersama dan dipimpin oleh Raya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum kita pulang. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kita pulang dengan hati-hati di jalan, tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Jaga jarak dan tetap pakai masker. Dan juga rajin cuci tangan. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.